Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Royan Ono Febriani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan dan Teori Belajar dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi, proses, dan faktor yang mempengaruhi belajar. Dari kelompok kami yaitu saya sendiri Nurma Fadila Junior, yang kedua Tiara Amalia, dan yang ketiga Arini Dina Yasmin. Baik, langsung saja untuk memulai presentasi pada kesempatan kali ini. Untuk materi yang pertama yaitu definisi proses belajar. Proses berasal dari bahasa Latin, yaitu processus, yang berarti berjalan ke depan. Ini dapat dikatakan bahwa proses adalah tahapan kemajuan yang menuju kepada suatu sasaran atau tujuan. Menurut Reber dalam Syah, ditinjau dari proses belajar, proses berarti cara-cara atau langkah-langkah khusus yang menimbulkan beberapa perubahan hingga tercapai hasil-hasil tertentu. Jadi, proses belajar adalah tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa. Syah juga mengatakan bahwa perubahan yang terjadi bersifat positif dalam artian berorientasi ke arah yang lebih maju daripada keadaan sebelumnya. Sedangkan Baharudin dan Wahyuni mendefinisikan proses belajar sebagai serangkaian aktivitas yang terjadi pada pusat saraf individu yang belajar. Proses belajar hanya dapat diamati jika ada perubahan perilaku yang berbeda dengan sebelumnya. Perilaku tersebut berupa kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kedua definisi di atas mempunyai maksud yang sama, bahwa proses belajar adalah serangkaian tahapan yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik pada individu yang belajar yang bersifat positif, mengarah kepada kemajuan. Oleh karena itu, proses belajar merupakan hal yang kompleks karena dalam proses ini menggunakan panca indera, yaitu lihat, dengar, cium, sentuh, dan rasa. Dan proses kognitif dari pengingatan, pemecahan masalah, dan pengungkapan alasan. Materi yang kedua yaitu tujuan belajar. Menurut ahli pendidikan yang mengutamakan metode serta kondisi yang mempertinggi efisiensi belajar, belajar bertujuan untuk 1. Pengumpulan pengetahuan, penanaman konsep dan kecekatan, serta pembentukan sikap dan perubahan. Menurut Sardiman, berdasarkan tujuan instruksional efek berbentuk pengetahuan dan keterampilan, dan nurturan efek, siswa menghidupi sesuatu sistem lingkungan belajar tertentu seperti kemampuan berpikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan demokratis, serta menerima pendapat orang lain. Secara umum dapat dirangkum 3 jenis tujuan belajar, yaitu yang pertama, untuk mendapat pengetahuan. Pengetahuan dan berpikir merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam mengembangkan kemampuan berpikir, kita membutuhkan pengetahuan dan sebaliknya dengan memiliki kemampuan berpikir yang baik, kita akan mempunyai pengetahuan yang banyak. Dengan demikian, guru sebagai pengajar harus mampu memberi interaksi yang baik kepada siswa dan memberi tugas bacaan. Dengan cara ini, siswa diberi pengetahuan dan menambah pengetahuannya dengan mencari sendiri, sehingga hal ini akan mengembangkan pola berpikir dalam rangka memperkaya pengetahuannya. Yang kedua yaitu penanaman konsep dan pengetahuan. Dalam penanaman konsep memerlukan keterampilan, baik itu keterampilan jasmani maupun rohani. Keterampilan jasmani adalah keterampilan yang dapat diamati, yang menitik beratkan pada keterampilan gerak atau penampilan dari anggota tubuh seseorang yang sedang belajar, seperti masalah teknik dan pengulangan. Sedangkan keterampilan rohani yaitu keterampilan yang lebih abstrak, yang menyangkut persoalan-persoalan penghayatan, dan keterampilan berpikir serta kreativitas untuk menyelesaikan dan merumuskan suatu masalah atau konsep. Yang ketiga yaitu pembentukan sikap. Pada pembentukan sikap ini, peran pendidik sangat mendominan, karena anak didik akan mengimitate sikap pendidiknya. Oleh karenanya, pendidik harus mampu menjadi model yang baik bagi anak didiknya dan menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma agama dan hukum kepada anak didiknya. Untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Tiara Amalia. Materi yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor internal siswa.
faktor dari dalam siswa. Faktor ini meliputi aspek fisiologis yang bersifat jasmani dan aspek psikologis yang bersifat rohani. Aspek fisiologis terdiri dari yang pertama, kondisi umum jasmani dan tonus atau tegangan otot. Yang kedua, kondisi organ-organ khusus siswa seperti tingkat kesehatan indera pendengaran dan indera penglihatan. Sedangkan yang termasuk dalam aspek psikologis yaitu faktor-faktor rohaniah siswa yang pada umumnya dipandang lebih esensial yang meliputi tingkat kecerdasan siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, dan motivasi siswa. Yang kedua, faktor eksternal siswa, faktor dari luar siswa. Sama halnya dengan faktor internal, faktor ini juga dibagi dalam dua bagian, yaitu faktor lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial yang termasuk lingkungan sosial siswa adalah lingkungan sosial keluarga, lingkungan sosial sekolah, dan lingkungan sosial masyarakat. Lingkungan non-sosial yang termasuk dalam lingkungan non-sosial adalah gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan siswa. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar atau approach to learning. Faktor ini dibedakan ke dalam 3 tingkatan, yaitu pendekatan tinggi, spekulatif and achieving, pendekatan sedang, analytical and deep, pendekatan rendah, reproductive and surface. Menurut Arden and Franzen, dalam Sardiman, ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk belajar. Faktor tersebut adalah adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas, adanya sifat yang kreatif pada orang yang belajar, dan adanya keinginan untuk selalu maju, adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-temannya, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, baik dengan kooperasi maupun dengan kompetisi, adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai pelajaran, adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir dari belajar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yasmin. Keempat, fase-fase dalam belajar. Menurut Brunner Dallamsyah, dalam proses pembelajaran siswa menempuh 3 fase, yaitu yang pertama fase informasi, yakni tahap penerimaan materi. Pada tahapan ini, siswa memperoleh keterangan yang mengenai materi yang sedang dipelajarinya. Informasi ini didapat boleh jadi informasi yang baru yang sama sekali belum ada gambarannya pada siswa. Dan ada pula informasi yang akan menambah, memperluas, serta memperdalam pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Yang kedua, fase transformasi, yakni tahap pengubahan materi. Pada fase ini, informasi yang telah diperoleh, telah dianalisis, diubah atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual supaya nanti bisa digunakan pada hal-hal yang lebih luas. Dan yang ketiga, fase evaluasi, yakni tahap penilaian materi. Dalam fase evaluasi, siswa akan menilai sendiri sejauh manakah pengetahuan dapat dimanfaatkan untuk memahami hal-hal yang didapatkan atau memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Sedangkan menurut Witting Dallamsyah dalam bukunya Psychology of Learning mengemukakan bahwa proses belajar berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama acquisition, yakni tahap perolehan atau penerimaan informasi, dan yang kedua storage atau tahap penyimpanan informasi, dan yang ketiga retrieval, yakni tahap mendapatkan kembali informasi. Terima kasih. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 8 yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di learning atau di grup WA. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Kurang lebihnya kami dari kelompok 8 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.